Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyudin Hadi, guru PPKN kelas 12 SMK Negeri 1 Losarang, Indramayu. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan satu materi atau bab 3 yaitu tentang good governance. Terjemahannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memudahkan kita untuk menjelaskan apa itu tata kelola pemerintahan baik, maka perhatikan 3 bulatan yang ada di papan tulis ini. Bulatan yang pertama adalah state, kita maknanya adalah negara atau sebut saja pemerintah dalam arti yang luas. Berikutnya adalah market, pasar. Yang ketiga adalah civil society atau masyarakat sipil. Pada 3 bulatan ini, ada satu bulatan dengan bulatan lainnya bersentuhan dan muncullah singgungan. Ya. Singgungan yang pertama yaitu antara state dengan market, ada BUMN. Kemudian antara state dengan civil society itu ada partai politik atau legislator. Sementara ada singgungan antara civil society dengan market itu ada pengusaha dan SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Mari kita lihat satu persatu apa subjeknya dan bagaimana perannya. Yang pertama pada state. Pada bulatan ini kita maknai state itu adalah pemerintahan atau sebut saja negara. Nah, di bulatan yang pertama ini yang terlibat di dalam state itu apa saja? Tentu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi ada eksekutif, ada legislatif, dan juga ada yudikatif. Di sini ada MA atau ada MK. Nah, fungsi atau peran yang dimainkan oleh eksekutif, legislatif, yang yudikatif ini adalah bagaimana mengkondisikan negara dalam kondisi-kondisi yang aman, kondisi yang tertib, yang stabil. Itu dimainkan oleh antara lain kalau di eksekutif ada presiden dan jajarannya, menteri-menteri. Kalau kemudian ada juga TNI Polri. Untuk yang di legislatif oleh anggota DPR, MPR, ada juga di MK ya hakim, dan juga ada birokrasi di sini. Jadi state itu berperan untuk memastikan bahwa negara itu berjalan atau jalannya pemerintahan itu normal. Ya. Kemudian yang kedua ada civil society, masyarakat sipil. Nah di sini ada organisasi kemasyarakatan, ada LSM, ada komunitas, atau boleh jadi di sini ada gerakan sosial apapun, gerakan sosial apapun. Contoh, misal organisasi kemasyarakatan, contoh yang sudah ada dan besar di Republik ini antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain-lain. Itu adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi masyarakat atau civil society yang ada di sini adalah masyarakat yang terorganisir. Bisa juga anggota masyarakat itu bergabung dalam LSM tertentu misalnya. Bisa juga masuk dalam satu komunitas tertentu misalnya. Boleh jadi orang-orang yang punya hobi yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, memiliki waktu yang sama, barangkali masuk dalam satu komunitas tertentu. Misal mancing mania, kicau mania, atau apapun. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, masyarakat juga bisa membuat sebuah gerakan-gerakan sosial. Nah, antara pemerintahan state atau dengan civil society itu dihubungkan oleh partai politik. Ya, dihubungkan juga oleh para legislator. Jadi, tata kelola yang baik itu antara lain bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat itu, kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia itu kemudian ditampung, diagregasi, dan diartikulasikan oleh partai-partai politik, oleh ormas, oleh para legislator untuk disampaikan atau untuk dinaikkan apa sih bentuk partisipasinya, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian bisa lahir kemudian kebijakan, peraturan, perundang-undangan. Tentu itu harus dikeluarkan oleh eksekutif. Kemudian apa hubungan antara state dengan market? Ya. Negara
negara di dunia ini polanya yang secara paradok ada dua, ya, kontradiktifnya ada dua. Ada negara dengan bentuk komunis, ada negara yang dengan bentuk liberal. Di satu sisi, kalau negara itu komunis, maka market itu pasar, semuanya dikelola oleh negara. Tidak ada keterlibatan warga masyarakat dalam market. Semuanya dikelola negara. Tidak ada perusahaan-perusahaan milik swasta. Tidak ada. Semua harus dikelola oleh negara. Sementara pada liberal sebaliknya. Ya, kondisi di negara liberal, ya, market semuanya diserahkan kepada masyarakat, ya, kepada swasta. Negara tidak terlibat. Pada kondisi ini, tentu kalau swasta itu yang dicari itu adalah laba, untung, bisnis. Maka kecil kemungkinannya murni pelayanan. Ya. Contoh misal begini, seandainya listrik itu atau PLN itu diserahkan ke swasta 100%, maka yang dicari oleh swasta tentu adalah keuntungan saja. Maka di sini perlu dilibatkan pemerintah. Ya, perlu dilibatkan pemerintah. Maka pemerintah perlu terlibat. Nah, oleh karena itu, maka di dalam good governance ini ada keterlibatan pemerintah dalam BUMN. BUMN perlu terlibat. Contoh Pertamina, PLN, bandara, pelabuhan, kereta api, dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk keterlibatan negara dalam melayani hajat hidup orang banyak. Kira-kira begitu. Jadi negara tidak kemudian memberikan kepada swasta itu 100% urusan diserahkan kepada swasta, tidak. Tapi negara kita masih mengambil peran untuk tidak hanya mencari bisnis, untuk mencari laba, tapi juga memberikan pelayanan. Kira-kira begitu. Nah, siapa yang terlibat di pasar? Tentu adalah perusahaan. Ya, tentu adalah perusahaan. Tapi jangan lupa, negara juga punya kekuasaan untuk bagaimana memastikan roda-roda pemerintah itu berjalan dengan aman. Salah satunya sumber pendapatannya didapatkan dari BUMN. Jadi tidak hanya pajak, BUMN juga bisa menghasilkan keuntungan bagi negara sebagai pendapatan negara. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antara civil society dengan market. Nah, di sini ada peran penting yang dapat dimainkan oleh pengusaha atau serikat pekerja seluruh Indonesia. Jadi posisi pengusaha itu adalah di satu sisi dia menjadi bagian daripada masyarakat, tapi di sisi lain dia juga orientasinya adalah mencari keuntungan, memanfaatkan market yang ada di sini. Nah, yang kedua ada serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini berperan sangat penting bagaimana dia menghubungkan antara kepentingan civil society, kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat, hak-hak masyarakat, hak rakyat di satu sisi. Di sisi lain dia juga harus mengerti tentang kondisi perusahaannya, sehingga kedua-duanya mendapatkan keuntungan yang berimbang, ya, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, pada kondisi ini maka good governance bisa dipahami dengan bagaimana pemerintah itu mengelola hubungan antar tiga bidang besar dalam kehidupan ini. Yang pertama state atau pemerintahan, yang kedua market pasar, dan yang ketiga adalah civil society. Tentu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki prinsip-prinsip partisipasi, terbuka, kemudian ada supremasi hukum,
kemudian ada efektif dan efisiensi, ada pertanggungjawaban, dan lain-lain. Itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.